Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian kitab Riyadhus Shalihin yang sudah kita mulai beberapa bulan yang lalu, dari mulai kita bab sabar sudah kita selesaikan, kemudian bab ikhlas alhamdulillah 2 pekan yang lalu baru saja kita selesaikan, dan sekarang kita masuk ke bab at-taubah. Bahkan malaikat Allah Subhanahu wa taala hafat alaihimul malaikah. Mudah-mudahan kita akan melihat gambar kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa in kanatil ma'siyah tata'allaqu bi adami fasyurutuha arba'ah hadhihi thalathah wa ay yabra'a min haqqi sahibiha wa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi wa in kanat haddan qadfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afuhu wa in kanat ghibah istahallahu minha wa yajibu ayyatuba min jami'iz dzunub fa in taba min ba'daha sahhat taubatuhu inda ahlil haqqi min dzalika dzamb wa baqiya alaihil baqi wa qad tazaharat dalail alkitab was sunnah wal ijma' al ummah ala wujubit taubah. Jadi intinya kalau kita berbuat dosa kepada Allah gampang, istighfar aja tadi dengan 3 syarat tadi ya. Kita tinggalkan, kita nyesel, kita enggak akan berazam tidak kembali lagi, istighfar astagfirullah astagfirullah ampunin. Tapi kalau udah hubungannya dosa itu dengan sesama, masya Allah repot. Ya, sampai akhirat nanti berhubungan dengan harta sampai akhirat, berhubungan dengan fitnah, celaan sampai akhirat, dan itu nilainya luar biasa, banyak sekali, sehingga banyak sekali umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya nanti ya bangkrut min ummati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?
Para sahabat berkata, qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu yang gak ada uangnya, juga barangnya habis. Udah barangnya habis, uangnya gak ada lagi, itu bangkrut. Ya Rasul, yang kamu tahu bangkrut itu seperti itu. Kata Rasulullah, al-muflis min ummati, orang yang bangkrut daripada umatku, man ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa zakatin wa hajjin wa yang mana nanti di akhirat mereka yang membawa pahala salat, pahala haji, pahala zakat, pahala amal-amal lain dia bawa di akhirat. Waqad syatama hadza, tapi dia membawa dosa kepada sesamanya. Waqad syatama hadza, dia telah mencela orang ini. Wa akhadha mali hadza, dia mengambil harta orang ini. Wa daraba hadza, dia menyakiti, menzalimi dengan memukul orang ini. Masya Allah, ya. Jadi melakukan kemaksiatan, kezaliman kepada sesamanya. Apakah dia memfitnah, memukul, mengambil harta orang ini. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah SAW, ya, nanti di hari kiamat orang yang telah dia zalimi itu akan menuntut kepada orang yang menzaliminya, yaitu tuntutannya, yaitu nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil pahala-pahala orang yang menzalimi tadi, yang tadi dia bawa pahala salat, pahala haji, pahala sedekah. Fa'in faniyat, kalau itu sampai habis, dan memang ada yang sampai habis. Masya Allah, dia ahli salat, dia ahli zakat, dia ahli haji, udah banyak pahalanya, Masya Allah, ngajinya banyak, tapi ternyata dia gak bisa menjaga mulutnya dari mencaci, menghina, memfitnah, ghibah. Tangannya tidak bisa dia tahan menyakiti sesamanya, ya. Kemudian dia masih mengambil yang bukan haknya. Semuanya itu nanti, ya, pahala-pahala kebaikan-kebaikannya itu akan dibayarkan kepada orang-orang yang zalimi. Fa'in faniyat, sampai ada yang habis. Masya Allah, kan pahala itu banyak itu. Berarti memang tuntutan orang yang menzalimi kepada sesama itu juga besar, sampai bisa ludes pahala kita. Fa'in faniyat, kalau sudah habis, fayukhad min sayyiati, maka diambillah keburukan-keburukan orang-orang yang dizalimi tersebut, ya, dan diberikan kepada orang yang menzalimi. Nauzubillah min zalik. Ini kita lihat dari paparan para ulama di sini, ya, mensyaratkan dengan syarat keempat, kalau hubungannya dosa, maksiat, ya, berhubungan dengan hakul adami, ini memang paling repot. Ya, semua nanti di hari kiamat itu saling tuntut menuntut, semuanya akan menjadi musuh. Bahkan teman dekat sekalipun semuanya akan menjadi musuh dan saling menuntut. Teman dekat itu bisa istri. Masya Allah, orang yang dekat dengan kita, al-akhillahu yawma idzin adun illal muttaqun. Orang-orang yang dekat tadinya di dunia itu nanti di akhir kiamat bisa menjadi musuh satu sama lain. Dia minta karena mereka apa? Berharap mendapatkan apa? Pahala kebaikan dari tuntutan-tuntutan itu. Tuntutan-tuntutan yang dia memang bisa menuntut kepada orang yang dituntutnya. Anak minta menuntut orang tuanya bisa, atau orang tua menuntut kepada anaknya bisa. Semua, suami kepada istri, istri kepada semua bisa menjadi musuh. Illal muttaqun, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Kalau istri kita orang bertakwa, ahlu surga, suaminya ahlu surga bertakwa, anaknya ahlu surga dan bertakwa, temannya ahlu surga dan paling bertakwa, orang-orang bertakwa, itu tidak akan menuntut. Nggak perlu lagi dah.
Tapi yang repot kalau ahli neraka nih, kita bertemu sama ahli neraka. Kerabat saudara kita ada yang menjadi ahli neraka, itu butuh banget yang namanya apa? Tuntutan kesalahan yang kita lakukan kepada mereka. Makanya siap-siap. Enggak semua orang dekat dengan kita masuk surga, dan kita juga apalagi belum tentu juga masuk surga, tapi kita berharap masuk surga. Dan umat Muhammad SAW insya Allah semuanya akan masuk surga. Cuman lamanya berapa lama harus menunggu penantian di padang mahsyarnya, di siratnya, dan apakah nanti harus singgah dulu ke neraka atau tidak. Oleh karenanya dari bab taubat ini ya, ulama menegaskan at-taubah wajibah min kulli dzambin. Taubat kita harus ya wajib dari seluruh kesalahan. Kemudian di sini ditekankan, diulangi lagi ya, wa yajibu ayyatuba min jami'iz dzunub fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haqqi min dzalika dzambi wa baqiya 'alaiha al-baqi wa qad tazaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'il ummah 'ala wujubi taubah. Wa yajibu ayyatuba min jami'iz dzunub. Seorang itu wajib bertaubat dari seluruh dosa-dosa. Waduh Ustaz, dosa kita banyak banget dari mulai akil balik, Masya Allah, bahkan kita sudah lupa malah. Masya Allah, begitu banyaknya dosa kita. Gak usah dari mulai remaja, dosa-dosa dewasa kita atau dosa setelah pernikahan ini banyak aja, banyak banget. Itu sudah terlupakan oleh kita. Bagaimana kalau memang harus bertaubat dari min jami'il dzunub, dari semuanya? Ya, memang wajib kita bertobat dari seluruhnya. Makanya nanti kita akan pelajari hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW mencontohkan bagaimana beliau bertobat. Padahal Nabi SAW adalah orang yang tidak punya dosa, tapi bagaimana Nabi beriltizam, mulazamah dengan istighfar. Ya, nanti kita akan pelajari hadis-hadisnya, dan Nabi SAW menjadi qudwah contoh kita dalam bertaubat. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haqqi. Kalau memang kita wajib taubat dari seluruh kesalahan kita. Tapi kalau kita baru bertaubat dengan sebagiannya ya, maka diterima taubatnya inda ahlil ilmi wa baqiya alaihil baqi, tapi berarti masih tersisa dosa-dosa yang belum dia taubati. Masya Allah ya. Jadi inilah muqaddimah pertama dari Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang semua ini ya, pendapat para ulama ini itu ada dalil-dalilnya ya, landasannya dari kitab Al-Quran, dari sunnah hadis Nabi SAW, dari ijma'il ummah, dari pada kesepakatan umat ya, ala wujubi taubah, terhadap wajibnya taubat. Adapun yang berkenaan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di sini Imam Nawawi mengutip 3 ayat Al-Qur'an. Ya. Pertama surat An-Nur ayat 31. Kedua surat Hud ayat 3. Dan yang ketiga surat At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim.
istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Pada ayat-ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Perintah itu ya dulu alal wujub. Perintah itu ya menunjukkan bahwasannya itu adalah amal yang wajib dilakukan. Ya, jadi kalau ada orang nih mengatakan saya belum mau tobat, ya dosa terus dia karena wajib. Ya, wajib. Jadi kalau ada orang ya telah melakukan dosa kemudian dia tidak mau bertobat, kata Imam Ghazali, itu dosanya 2 kali lipat. Pertama, dosa yang telah dia lakukan, kedua, dosa dia nggak mau tobat. Karena kalau dikatakan wajib ya, maka ketika dia tidak mau bertobat, dia menjadi dosa. Ya, jadi kalau ada orang belum mau tobat ya, saya belum mau tobat. Ya emangnya pilihan? Enggak, wajib kita dosa, wajib. Baik itu dosa kecil apalagi dosa besar. Nah, di sini perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ini sebuah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jami'an, ya. Kalian semua. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, agar kalian ya menjadi termasuk orang-orang yang beruntung. Artinya apa? Artinya ketika kita tidak melakukan taubat, mafhumul mukhalafahnya, kita akan merugi. Tadi dikatakan ulama, udah dia salah, dia harusnya bertobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat keuntungan, dia tidak bertobat, malah dia mendapat dosa karena dia tidak mau bertobat. Rugi. Padahal Allah Maha Pengampun. Ya, makanya di ayat selanjutnya tadi dikatakan istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Istaghfiru rabbakum, mohonkanlah. Wa qul istaghfiru, di sini ada kata-katanya ya, wa qul ya. Katakanlah ya. Istaghfiru rabbakum, mohonkanlah ampunan kepada Tuhanmu. Tsumma tubu ilaihi, dan kemudian bertaubatlah kepadanya. Yang terakhir, yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini juga perintah bentuknya, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Kita tutup saja pertemuan kita pada malam hari ini dengan kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.